مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ikan di dalam kolam membuat hati kita menjadi teduh. Izinkan saya membuka acara ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang kami muliakan Sultan Bacan, yang kami hormati tamu kita yang kita muliakan Ketua Rabita Ambon, yang kami hormati, yang kami muliakan tamu kita Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar, yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Alwi Albar, yang kita hormati guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, dan seluruh orang-orang tua dan para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita. Tak lupa pula solawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keberkahan daripada majlis kita di hari ini, marilah kita dengarkan dengan penuh perhatian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh As-Sayyid Salim bin Munawar Albar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم الله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti mau'izah hasanah dan sambutan yang disampaikan oleh anggota terhormat Majlis Duka Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, Al-Habib Ali ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, wal-Habib Muhammad Bagir ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, wal-Habib Ahmad Al-Haddar. Yang saya muliakan, saya hormati para pejabat, ada Bapak Wali Kota beserta wakil
Yang saya muliakan, saya hormati ya, sahabat saya Sultan Bacan yang juga hadir. Yang saya muliakan, saya hormati para sesepuh Al-Habib Alwi Albar, begitu juga Sahibul Bait Al-Habib Muhammad Albar, dan pimpinan Majlis Duka Al-Habib Toha ya, Ota Al-Haddar, Ami Ota Al-Haddar, dan seluruh para sesepuh hadirin hadirat yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, Majlis Duka ini kurang lebih sudah masuk usia 4 tahun atau jalan 4 tahun. Majlis ini perhatian kepada masalah fardu kifayah. Saya juga termasuk anggota yang dari sejak awal sangat mendukung majlis tersebut, di mana disiapkan urusan-urusan berkaitan dengan jenazah, kain kafannya, kemudian papannya, dan segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ini satu keistimewaan, maka saya mengajak secara pribadi untuk kita sama-sama bisa ikut serta, karena ini ladang amal soleh. Kita membantu orang yang sedang berduka, itu pahalanya sangat besar. Ada satu pernyataan daripada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, termuat dalam kitab Nahju Balaghah. Di situ beliau mengatakan min kafarati dzunubil izam, min kafarati dzunubil izam ighathatul malhuf wa tanfis anil makrub. Nah, yang artinya dari hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa besar. Ini istimewa, bukan dosa kecil yang gugur. Dosa-dosa besar, kata Imam Ali, berguguran, kafarat, yaitu ketika menolong orang yang sedang berduka dan membantu orang yang mengalami kesulitan. Nah, ini amalan dari majlis duka. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih ala syarti Muslim, berdasarkan syarat dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyita fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina marrah. Wa man kaffana mayyita kasahullah minas sundus wa istabrakil jannah. Wa man hafara limayyitin ghabra ujriya lahu minal ajri au kal ajri al maskan uskinahu ila yaumil qiyamah au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya bahwa siapa yang memandikan jenazah kemudian dia menutup aib jenazah tersebut, maka diberikan pengampunan 40 kali pengampunan. Jadi bukan hanya memandikan tapi juga ikut andil membantu. Kata ulama hadis seperti Syekh Badruddin Ad-Dimishqi menyatakan bahwa yang ikut membantu mendapatkan pahala yang sama. Menyediakan kain kafannya atau alat-alat yang bisa membantu proses pemandian dan mengkafani. Dan siapa yang mengkafani orang yang telah meninggal dunia, Allah akan berikan pakaian sundus, sutra halus, dan Allah akan berikan sutra tebal di surga. Dan siapa yang membantu proses penguburan, fa'ajannahu fih, ada tambahan tadi riwayat, dia gali kuburan, membantu proses penguburan dan ikut menguburkan,
Begitu juga menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan penguburan. Maka dia diberikan ganjaran pahala seperti satu rumah yang nanti ditempati dia sampai hari kiamat dan akan dimasukkan dia ke dalam surga. Saya lacak beberapa kitab klasik, ternyata amalan ini sudah dilakukan. Bahkan ini adalah amalan yang disebut kemanusiaan dan sosial ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalannya Ahlul Bait berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial. Bukan hanya ritual ibadah saja. Hos Cokro Aminoto yang kita kenal sebagai guru bangsa, Raden Umar, raja tanpa mahkota, tokoh syarikat Islam, membawa paham ideologi sosialisme Islam. Itu menulis satu buku sejarah tahun 1931 Masehi berjudul Tarikh Agama Islam. Buku ini, saya lupa tadi sebut, ada Ketua Robito Alawiyah yang juga hadir dari Ambon. Buku ini pertama kali dipublikasikan atas bantuan Robito Alawiyah, karangan Hos Cokro Aminoto. Jadi Robito Alawiyah sebagai sponsor utama yang mendukung buku tersebut, bahkan membantu di dalam mempublikasi dan mencetak. Bahkan buku ini ditahqiq oleh salah satu ahli sejarah dari kalangan habaib, seorang ahli hadis, ahli sejarah, Mufti Johor, Al-Habib Alwi Al-Haddad. Itu mentahqiq kitab tersebut. Di dalam buku tersebut termuat bagaimana kekaguman Hos Cokro Aminoto. Ini tokoh yang istimewa ya, guru bangsa. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau ini memadukan antara keluarga religius dengan ningrat. Beliau punya darah leluhur para kiai, juga punya darah bangsawan. Beliau mengatakan salah satu yang beliau kagumi adalah Sayyidina Qusay. Sayyidina Qusay ini adalah awwalu man assasa ar-rifadah was-siqayah wa dara nadwa. Beliau orang pertama yang mengasas ar-rifadah. Rifadah ini adalah satu lembaga sosial yang mengurus masalah sosial, yang tugasnya adalah untuk memberikan bantuan makanan kepada para ibadah ya, pelancong ibadah haji yang datang ke Makkah, dan juga nanti berkembang sebagai satu birokrasi yang mengurus tentang pakan makanan orang-orang fakir miskin. Ini jauh sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya leluhur Nabi itu sudah mengamalkan amalan ini. Bahkan Al-Imam Ibn Hisham di dalam As-Sirah Nabawiyah beliau menyebutkan, beliau datangi orang-orang kaya yang ada di Makkah pada waktu itu untuk mengambil uang sebagaimana zakat. Dari uang orang kaya itu beliau kumpulkan, kemudian dari situlah beliau gunakan untuk membantu para kaum du'afa. Ini luar biasa. Bahkan beliau membangun Darun Nadwa, tempat musyawarah, tempat mengurus ya, birokrasi yang mengurus masalah air, siqayah, air Zam-Zam. Bahkan membuat satu sistem undang-undang untuk menjaga dan mengatur stabilitas penduduk Makkah di masa itu, sehingga diangkat beliau seakan-akan sebagai raja. Tradisi bangsa Arab pada waktu itu, jika ada peristiwa besar dinamakan tahun dengan namanya. Saking besarnya Sayyidina Qusay, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Tarikh Ya'qubi oleh Imam Ya'qubi, bahwa nama tahun yang digunakan pada waktu itu mengikuti nama tahun wafatnya Sayyidina Qusay. Untuk menghormati peristiwa tersebut diri beliau, dan juga peristiwa ini dianggap peristiwa besar. Ini satu contoh Sayyidina Qusay. Amalan ini terus dilakukan
oleh para ahlul bait dan leluhur Nabi Muhammad SAW. Muncul generasi berikut bernama Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim bernama Amrun. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan dalam kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah, dinamakan dengan Hashim li'annahu yahshimu ats-tsarid lid-duyuf. Wa zada Syekh Nawawi Al-Bantani lil fuqara'i wal masakin. Dinamakan dengan Hashim yang artinya meremukkan dan menghancurkan roti dari jenis makanan namanya tsarid, yaitu roti campuran kuah dan daging. Beliau yang mengolah itu. Bahkan beliau yang menyajikan secara langsung kepada tetamu-tetamu yang datang, dan kaum fuqara wal masakin diberikan juga makanan tersebut oleh beliau. Ini Sayyidina Hashim. Bahkan beliau mengasas ar-rihla at-tijariyah, perjalanan perdagangan itu ke Syam dan Yaman. Ketika musim panas berangkat ke Syam, ketika musim dingin berangkat ke Yaman. Itu yang mengasas rute perjalanan dagang itu adalah Sayyidina Hashim. Sebagaimana yang terabadikan di surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Dan beliau representasi daripada ayat tersebut. Beliau berdagang bukan memperkaya diri. Beliau pergi jauh ke Syam, pergi jauh ke Yaman, berdagang. Harta keuntungan yang beliau dapat itu beliau gunakan untuk membantu penduduk Makkah, terutama kaum fuqara wal masakin. Makanya ayat ini memang bercerita tentang Allah, tapi representasi daripada nilai-nilai itu diamalkan oleh Sayyidina Hashim. Beliau dagang, kekayaan yang beliau dapat beliau gunakan untuk ibadah. Makanya ayat setelahnya itu adalah beribadahlah kepada pemilik rumah ini. Itu al-bait, alif lam dhihnun, ahdun dhihniyun, menunjukkan Ka'bah. Dan berarti beliau orang soleh. Tapi kesolehan hanya dengan sekedar ibadah tidak cukup. Maka ditambah lagi, at'amahum min ju'. Beliau juga bukan sekedar ahli ibadah, tapi memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Wa amanahum min khauf. Dan beliau juga memberikan keamanan kepada penduduk Makkah. Inilah sifat ideal seorang mukmin sejati yang ibadahnya kepada Allah baik dan juga kepada manusia juga baik. Inilah visi misi daripada Majlis Duka. InsyaAllah ke depan berkembang juga dalam membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Terakhir yaitu ada Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi. Sayyidina Abdul Muttalib juga melanjutkan tongkat estafet ini. Dalam kitab As-Sarhul karangan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Abai Sayyidina Muhammad, yang membahas tentang biografi leluhur-leluhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya manusia yang diberikan makanan dan bantuan oleh beliau. Bahkan hewan-hewan yang ada di tanah suci Makkah semuanya diberikan makanan oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Sehingga tidak ada hewan yang mati kelaparan. Kalau hewan saja beliau perhatian, bagaimana dengan manusia. Itu beliau lakukan setiap waktu dan setiap saat. Kemudian tongkat estafet ini yaitu tentang kemanusiaan dan sosial dilanjutkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sejak kecil ketika berdagang di usia 12 tahun mengikuti kakeknya, kemudian secara mandiri beliau menjadi pembisnis sukses di usia 17 tahun dan usia 20 tahun sudah melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Kekayaan yang beliau dapat, beliau kaya raya. Tapi beliau ini digambarkan seperti angin yang berhembus. Karena Rasul SAW ajwada bil khair minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi SAW melebihi daripada tiupan angin yang berhembus. Harta yang banyak itu habis beliau bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Beliau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan.
itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau menanggung biaya hidup 70 orang, yaitu ahlu suffah, yang mereka semuanya adalah golongan fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin yang datang jauh dari negeri mereka ke kota Madinah untuk menimba ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ditempatkan di kisaran Masjid Nabawi. Ada kurang lebih 70 orang yang menafkahi mereka setiap hari, itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang meminta kambing, mungkin dia hanya minta 1 ekor atau 2 ekor, Nabi berikan kambing 1 lembah. Sehingga akhirnya satu kaum masuk Islam. Sebab orang tersebut ketika meminta kambing 1 ekor, 2 ekor, Nabi kasih selembah, ada ratusan ekor kambing. Dia datang kepada kaumnya mengatakan, ayo masuk Islam, wahai kaumku, aslimu. Fa inna Muhammada la yu'ti ata ma yakhafu faqra. Kata orang tersebut kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo masuk Islam. Tadi saya minta kambing 1 ekor, Nabi kasih selembah, semuanya isinya kambing. Sesungguhnya Muhammad, kata beliau, ketika memberikan sesuatu tidak pernah takut fakir miskin. Tidak takut fakir. Nah, ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dilanjutkan berikutnya oleh ahlul baitnya, oleh Imam Hasan, wal Imam Husain, wa Imam Ali, wa Sayyidah Fatimah. Itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Imam Hasan wal Imam Husain punya piring besar, ya, piring yang sangat besar, ya, disebut sahifah kabirah, satu wadah yang sangat besar yang setiap hari dipanggil at-tubah atau tabakhun, koki-koki, untuk memasak secara khusus. Setelah itu makanan sudah jadi, dipanggil kaum duafa, kaum fuqara wal masakin, ikut makan bersama. Dan yang luar biasa, yang ikut menyajikan dan memberikan itu adalah Imam Hasan wal Imam Husain. Inilah ahlul bait Rasul SAW. Bukan sekedar kalam, tapi perbuatan. Dan mungkin masih banyak yang tercatat yang belum kita ketahui. Akhirnya apa yang terjadi? Warisan ini diteruskan bukan hanya dari ahlul bait, tapi juga berkembang, dilanjutkan oleh para ulama. Ada Imam Lais bin Sa'ad yang lahir tahun 94 Hijriah, wafat 175 Hijriah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673, wafat 748 Hijriah dalam kitab Syiaru A'lami Nubala. Beliau itu kaya raya, tapi setiap tahun tidak pernah wajib keluar zakat. Kenapa? Karena uangnya selalu habis, belum sampai setahun habis, dibagikan kepada kaum fukara wal masakin. Bahkan ulama-ulama yang ada disuruh fokus dalam mengajar, menulis kitab, berdakwah. Gak usah pikirin kerja, saya yang akan tanggung biaya itu. Itu Imam Lais bin Sa'ad. Setiap tamu yang datang disajikan roti. Setiap tamu yang datang, ketika roti itu dimakan, ternyata di dalamnya ada 1 dinar. 1 dinar sekarang 1 gram 2 juta. Dinar itu kurang lebih, ya, ada khilaf kalangan ulama, tapi 3 gram kita ambil. Jadi masing-masing tamu yang datang dapat 6 juta. Itu diberikan oleh Lais bin Sa'ad. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya. Kemudian yang terakhir diteruskan oleh para ulama sangat banyak, ya, tentang masalah kemanusiaan sosial. Yang terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama yang sangat alim, faqih. 2 mazhab beliau kuasai, bahkan kana yufti ala madhabain. Beliau berfatwa dengan 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kewaliannya terlalu besar sehingga ilmunya tertutup. Orang lebih mengenal bahwa beliau wali, padahal beliau ulama yang faqih. Ada ulama yang kebalikannya, ilmunya luar biasa juga, kewaliannya tertutup dengan ilmu. Dia seorang wali besar, bahkan pernah diangkat menjadi wali kutub walaupun sesaat. Tapi keilmuannya lebih terkenal dan keilmuannya menutup kewaliannya, yaitu Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali wali besar tapi terkenal sebagai orang alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang alim tapi terkenal sebagai wali. Itu
punya dapur umum di rumah, matbah am. Setiap hari 1.000 orang dikasih makan. Bahkan dapur umum ini saya dapat riwayat bahwa sampai sekarang masih berlanjut dari anak cucunya. Walaupun tidak sebanyak itu, tapi mereka berusaha melanjutkan apa yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bayangkan itu sekitar abad 5 Hijriah. Beliau amalkan itu sampai saat ini. Di kalangan habaib juga terkenal ada Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Itu dikenal setiap hari 1 ekor unta atau 2 ekor unta itu disembelih yang nanti dibagikan kepada para tetamu dan kaum fuqara wal masakin. Bahkan setiap harinya 1.000 roti dibagikan kepada kaum duafa. Yang luar biasa, beliau ikut menyajikan, ikut mengurus urusan dapur dan melayani tamu-tamu yang datang kaum duafa dengan senang hati. Nah, inilah amalan leluhur-leluhur Nabi Muhammad SAW dan amalan ahlul bait Rasulullah SAW dan amalan para aulia wassalihin. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya setapak demi setapak sehingga kita bisa masuk ke saf mereka, bisa berkumpul bersama mereka, yaitu dengan cara mengikuti apa yang telah mereka lakukan semampu kita, semaksimal mungkin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita muliakan dari Bogor, yaitu Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع سلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حضرة المكرمين، para habaib, وبالخصوص صاحب البيت الحبيب محمد البار، حبيب علوي بن محضور البار بن شيخ كذلك، رئيس رابطة العلوية الحبيب علوي بن سميط، أخينا في الله الحبيب علي بن حسين، والحبيب محمد باقر بن أحمد بن حامد بن عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سالم، حبيب محمد كامل Assegaf, dan yang sama-sama kita hormati di sini Sultan Bacan. Alhamdulillah beliau hadir di depan kita di sini. Saya bertemu beliau saat tahun yang lalu silaturahmi kepada guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Abi Bakar Al-Attas Az-Zabidi merupakan satu kebanggaan buat kita kalau para pejabat, kalau para pemuka masyarakat itu hadir mendatangi ya'tunal ulama. Ini merupakan satu contoh yang baik. Demikian pula hadir di depan kita Bapak Wali Kota Pak Tauhid Sulaiman
dan juga kepada yang terhormat Bapak Wakil. Kompak mereka nih, duet maut bisa hadir di majelis yang mulia Al-Habib Muhammad Al-Bar. Kita doakan beliau semua panjang umur, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala hajatnya, panjang umur tapi dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh di sini, ahli bilad, aparat militer maupun sipil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada ketua majelis duka, itu juga duet maut tuh, Habib Iqbal dengan Habib Taha Ota Al-Haddar. Mudah-mudahan beliau jungkir balik di dalam menyelenggarakan acara ini. Kita doakan panjang umur, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Demikian pula ibu-ibu sekalian, calon belia umur 35 nantinya, ya, buat siapapun ibu-ibu, kita tidak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sudah janji, ya, sudah janji walaupun umurnya sekarang sudah ya kepala-kepala enam begitu, tapi Rasulullah sudah janji kalau ibu-ibu taat kepada suaminya, rapi salatnya, rapi siam Ramadannya, tidak pernah ditawarkan fasilitas udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuk surga dari pintu mana aja. Ini merupakan satu tawaran yang belum pernah ditawarkan kepada satu pun laki-laki. Seakan-akan ibu-ibu ini betul-betul tuan rumah dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilarang masuk dari pintu depan, tidak pula dicegah untuk masuk lewat pintu belakang. Udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuk surga dari pintu mana saja silahkan. Ini merupakan satu penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, satu pengangkatan derajat dari Islam kepada kaum wanita. Karena nyata-nyata hal ini tidak pernah dijanjikan kepada satupun kaum Adam yang ada. Alhamdulillah, hari ini sama-sama kita sudah duduk hadir, kita niat yang baik untuk menghadiri daripada perayaan Maulid di kediaman Al-Habib Muhammad Al-Bar yang diselenggarakan oleh Majelis Duka, yang mana sama-sama tadi kita sudah dengarkan dari Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Kamil As-Sagaf apa yang sudah diupayakan min a'malis salihah, min at-taqarrub al-hasanah, segala macam kebaikan dan juga fadilah-fadilah dari apa yang merupakan bagian tugas majelis duka. Mudah-mudahan yang hadir di sini berkah keterangan dari Habib Abdurrahman tergerak semuanya untuk mendukung, tidak lain tidak bukan niat kita untuk taqarrub ilallah, niat kita untuk menghindari penyesalan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau kita sudah meninggal nanti, ya, Al-Quran menyatakan, ya Allah, hidupkan saya walaupun cuman sesaat saja. Buat apa? Apa yang engkau akan lakukan wahai hamba Allah? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Kita bisa lihat di surat Al-Munafiqun. Saya akan bersedekah sesaat itu, sehari itu akan saya gunakan untuk apa? Bersedekah.
akan saya gunakan untuk beramal baik. Wa akum minas salihin. Saya akan berlaku layaknya orang yang saleh. Saya akan menyampaikan wasiat saya kalau tidak sempat. Yang mana kita sama-sama kaum muslimin, terutama orang laki-laki, hendaknya umur 40 ke atas kita punya tulisan berupa wasiat kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Ma yata'allaq bihuquqin nas wa ma yata'allaq bihuquqillah. Kita tuliskan semuanya. Ada hutang kepada siapa, akan mewasiatkan apa yang bagian dari harta kita, semua kita tuliskan. Sehingga yang kita tinggalkan nanti punya modal, punya wathiqah, bukti bahwa kitompe aba ini solapas itu tanah ke untuk majelisnya Habib Fulan, majelis ta'lim, untuk masjid, untuk musalla min musallayat, seperti itu. Wajib bagi siapapun kaum lelaki yang sudah umurnya 40 untuk menulis sekedar wathiqah, wasiat yang akan berlaku nanti setelah dia meninggal. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sama-sama tadi kita di sini sudah dengarkan pembacaan Maulidin Nabi, Maulidin Rasul, yang mana tidak lain tidak bukan adalah merupakan satu contoh buat kita, satu obat buat kita tatkala kisah nabi-nabi terdahulu bisa menguatkan fuadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fuadak. Semuanya sudah kami kupas, kami ceritakan, kami kisahkan kepada engkau ya Rasulullah min anba'ir rusul, tentang kabar, berita, karakteristik, kehidupan, jalan cerita, jalan hidup ar-rusul, nah rasul-rasul terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan para anbiya mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Yusuf, katanya digoda, beliau dibuang oleh saudaranya. Dibuang, kemudian dikatakan terbunuh. Yang datang cuma gamisnya yang sobek dengan darah. Sedih orang tuanya. Lantas beliau dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditimba oleh kafilah yang lewat. Ada manusia diambil, dijadikan budak belian. Dari anak seorang nabi menjadi budak. Ketika menjadi budak, beliau tak henti-hentinya godaan, tantangan, rintangan, cobaan, digoda perempuan sampai sobek. Beliau punya baju belakang menandakan bahwa wahuwa minas sadiqin, dia orang yang benar, yang salah ternyata si perempuan. Singkat cerita, beliau lebih memilih Rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, penjara saya lebih suka dibanding hidup di kehidupan bebas, namun membuat satu suasana yang tidak baik, tidak kondusif untuk suasana kemasyarakatan saat itu. Beliau lebih memilih yang namanya penjara. Di penjara Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau punya ilmu fi ta'wilil ahadits, di dalam menterjemahkan arti mimpi. Kemudian ada satu raja bermimpi sapi yang gemuk 7 ekor dimakan sapi yang kurus. Tidak ada satupun ahli takwil yang bisa mentakwil ini mimpi. Akhirnya datanglah ke Nabi Allah Yusuf, kemudian ditakwilkan bahwa akan datang satu musim paceklik. Oleh sebab itu dianjurkan kepada penguasa, kepada raja untuk rajin-rajin menabung.
makanan yang dipanen tidak dihabiskan semua, tapi insya Allah dipergunakan untuk nanti masa paceklik. Ya, jadi beliau dari penjara diangkat oleh raja menjadi yang namanya pejabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Rasulullah tentang maulidnya nabi-nabi dulu. Tujuannya apa? Ma nuthabbit bihi fuadak, menguatkan hatimu supaya mencontoh cerita nabi-nabi terdahulu. Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau orang sekarang di Jakarta cuma ya, kebanyakan jadi pejabat dulu baru masuk. Kenapa tuh? Karena tidak mencontoh kehidupan nabi-nabi terdahulu. Untuk itulah manfaatnya guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bars ini kumpulkan kita. Salah satu tujuannya adalah untuk memperdengarkan cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu salah satunya Bapak Ibu sekalian, ya. Buat yang laki-laki, ambil contohnya, amalkan ilmunya. Amalkan walaupun hanya 1/10. Fa'amal walau bil ushri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Amalkan walaupun 1/10, engkau akan keluar dari jalan yang gelap gulita menuju kepada arah yang terang benderang. Nah, inilah mudah-mudahan yang bisa kita ambil manfaatnya di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad ini tidak lain tidak bukan kita mencontoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi menjamin bahwa cerita nabi-nabi dulu bisa menguatkan fuadnya Rasulullah. Coba kita bayangkan, kita bandingkan antara nabi-nabi yang dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau nabi yang lain, Nabi Musa semua punya mukjizat dari Allah. Diberikan mukjizat. Fanfajarat minhu 12 aina. Keluar, dipukul tongkatnya Nabi Musa, keluar air. Tapi Nabi Muhammad bisa keluar air dari sela-sela jari. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, "Famin sya'nih khurujul ma' min bain al-ahjar bikhilaf khurujih min bain al-asabi'." Perkara yang biasa, yang lumrah, kalau air keluar bain al-ahjar, di sela-sela batu. Bikhilaf khurujih min bain al-asabi'. Beda kalau air keluar dari sela-sela jari. Ini satu perbandingan baru Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang lain, Nabi Musa mau masuk ke lembah tua, "Ikhla'na 'alaik ya Musa, fa innaka bil wadil muqaddas tuwa." Mau masuk ke lembah suci, copot sandalmu. Kita masuk ke rumah Habib Muhammad Al-Bar, copot sandal di luar. Tapi Nabi Muhammad, beliau mi'raj ke langit. Memang saat itu ada ulama khilaf. Ada yang habaib tidak setuju. Oh, Nabi waktu mi'raj enggak pakai sendal, Habib Abdurrahman As-Sagaf. Tapi ada satu ulama yang bukan habaib. Beliau menjunjung tinggi Rasulullah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, tidak, Rasulullah mi'raj ke atas pakai sandalnya. Sehingga malam itu Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf bermimpi dimarahi oleh Rasulullah. Dalam riwayat sebagian mengatakan tidak disapa oleh Rasulullah. Akhirnya beliau bersedih dan di dalam mimpi tersebut dijelaskan, kenapa engkau merad
kalam Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa aku, kata Rasulullah, Mi'raj ke atas, beliau katakan menggunakan sandal, engkau rad itu kalam. Marah Rasulullah kepada cucunya. Bukankah engkau didapati dalam di dalam sunnah Muslim bahwa aku salat, aku sama salatku dengan mi'rajku, salat menggunakan sandal. Nah, ini menandakan bahwa para anbiya, walaupun Allah kasih kemuliaan, ceritanya, kisahnya bisa menjadi obat. Bagaimana ceritanya, jalan hidupnya, biografinya tentu akan menjadi obat plus dan plus buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semangat kita hadir di dalam kegiatan ini, maulid ini, kita selalu beroleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Hari di mana al-yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana lari? Hari kiamat, ketika terima raport, sebagian raport merah. Ada yang terima dari tangan kiri, ada yang terima dari belakang punggung. Wal'iyad billah min dzalik. Ada yang terima dari tangan kanannya. Allahumma ja'alna minhum. Yang raportnya merah nih, bingung. Ternyata ditimbang amal baik dengan amal buruknya jatuh. Bingung, mereka punya masalah. Datang saudaranya kepadanya, tolong saya bagi tuh unipe pahala sedikit bagi pak kita supaya kita boro-boro. Al-yawma yafirrul mar'u min akhi. Saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi. Anak lari dari ibunya. Wa abih. Anak juga lari dari bapaknya. Wa sahibatihi. Suami lari dari istrinya. Wa bani. Bapak dan ibu lari dari anaknya. Likulli imri'in, tiap manusia, tiap sosok yang ada pada hari kiamat nanti, yaumul hisab, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun, punya urusan, punya problem, punya sangkutan, sya'nun yughnihi, yang mencukupkan dia daripada urusan-urusan yang lain. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang bisa menolong. Semua nabi-nabi yang lain cuma bisa ummati saja. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana laha. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita. Mari sama-sama kita tingkatkan upaya kita untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah, untuk mengambil sedikit amalnya Rasulullah, selalu berpedoman hari ini paling tidak kita bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapapun dia, mulai rakyat jelata, mulai dari timur sampai barat, yang makmur dan juga yang melarat, mudah-mudahan yuk kita mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan, Pak. Mantap, pas. Terima kasih kepada yang kita muliakan tamu kita adalah Habib Ahmad bin Toha Al-Haddar. Bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama ceramah Maulid yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita muliakan, ad-da'i ilallah Al-Habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar. Fa alaihi falyatafaddal mashkurah.
Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama Al-Fakir muliakan Sahibul Bait Habib Muhammad Al-Bar. Ada para orang tua, para asatid, para alim ulama. Di sini ada Habib Alwi Al-Bar, ada akhina fillah Habib Muhammad Bagir bin Syekh Habib Bakar bin Salim, ada Habib Abdul Rahman As-Sagaf, ada Ketua Rabita Ami Alwi bin Smith, ada Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar, ada Bapak Wali Kota kita. Kita doakan amanat, kita doakan sehat, dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik buat umat. Beserta Bapak Wakil Wali Kota, ada dari Kesultanan Bacan yang kita tunggu batu bacannya biar sampai sini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir. Al-Fakir yang berbicara tidak yakin jauh lebih baik daripada yang mendengarkan, insyaallah. Huwa an-nurul mubinu bihi da'ina, huwa da'in ila aqwa sabili, atana da'iyan bil haq ila al-islam bil qawli thaqili, fabadhara bi ijabatin kulli 'abdin muti' lil ilah wa rasuli, wa anqara dhi bagyin wa kufrin wa a'rada kullu hatalin doluli, fafada al-muqbiluna bi kulli khairin wa kana uqbahum illa dhilli dhalili. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Mustafa Muhammad الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وصرفتنا ودللتنا ورفعتنا وصفيتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في التحقق بحبه. اللهم فحققنا بحبه. Ya Allah, berikan kami betul-betul rasa cinta sama Nabi Muhammad. Wasabbit aqdamana ala darbih, tetapkan langkah kaki kami di jalan yang telah diperintis oleh Nabi Muhammad. Wa ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagimu ya Allah yang mengumpulkan kita semenjak dari pagi hingga siang hari ini atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sahibul Bait mampu mengundang kita. Sahibul Bait mungkin berkeinginan untuk mengumpulkan kita memeriahkan Maulid baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sama-sama yakin tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Bapak Wali Kota, Bapak Kesultanan Bacan dari jauh datang kemari karena Allah yang tunjuk. Dia mungkin pengen hadir, tapi kalau Allah sibukkan. Makanya mudah-mudahan kita syukuri sehingga kita selalu diberikan nikmat kumpul, kita diberikan nikmat untuk memuliakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad. Lihat berapa banyak umat muslim, berapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, berapa banyak orang yang mengaku mengesahkan Allah. Lisan mereka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun lewat, mereka enggak pernah memuliakan Allah. Mereka enggak pernah datangi rumah-rumah Allah. Mereka enggan berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka yang memuji Nabi Muhammad dianggap kelompok yang salah. Karena mereka Allah haramkan. Allah kunci lisan mereka. Allah tutup hati mereka. Hingga kematian datang dan mereka tidak sadar kalau mereka tidak memiliki apapun. Jadi kita patut syukuri perkumpulan kita kali ini, perkumpulan yang mendapatkan ridha dari Allah.
Karena kita memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad. Karena yang kita lakukan adalah memuliakan kekasih yang paling dicintai oleh Allah. Yang dari mulai Adam alaihissalam ketika mengambil buah huldi dan dihukum ke bumi. 40 tahun dia bertobat baru dimaafkan ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sangat kita patut syukuri, kita masih Allah pilih. Dari ujung yang di ujung sana sampai manapun, nama kita sudah dicatat oleh malaikat. Nama kita sudah dicatat, Fulan bin Fulan. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah udah tulis di lauhil mahfudnya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, bahwa mereka akan berkumpul di bukit apa ini namanya? Bukit Cinta. Bukit Bintang, saya pikir Bukit Cinta. Kalau Bukit Cinta banyak Cinta. Mudah-mudahan Bukit Bintang jadi bintang semua kita. Ahlul bait ikan najam. Ahlul bait ikan nujum. Ya kan kata Nabi Muhammad, keluargaku, keturunanku itu seperti bintang-bintang. Kalau hilang bintangnya, hilang juga keberkahannya. Jadi kita harap betul-betul kita bisa jadi bintang. Kita bisa jadi bintang yang memberikan sedikit cahaya buat ini umat. Kita bisa berikan jadi bintang untuk cahaya kita punya rumah. Jadikan diri kita bintang untuk keluarga kita. Jadikan diri kita bintang untuk lingkungan kita. Jadikan diri kita bintang untuk masyarakat kita. Jangan jadi yang malah memempuskan, mematikan api perjuangan Nabi Muhammad. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Ahlul Bait terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka berkhidmat ini untuk umat. Mereka mempersiapkan kehidupan setelah di dunia ini. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita kumpulkan harta banyak. Kita tertipu, kita meeting-meeting sampai jadi orang senting karena kita meninggalkan sholat. Berapa banyak orang meeting cuman pengen ngambil duit rakyat. Buat apa? Na'udzubillah. Padahal yang koruptor, mohon maaf, yang di sini nggak ada, insya Allah. Di duitnya udah banyak, betul nggak Pak Wali Kota? Betul ya? Duitnya udah banyak, ngapain masih korupsi lagi? Buat apaan? Duitnya kalau dibuat makan sampai dia mati, makan mewah terus. Tapi karena otaknya nggak ada, mohon maaf, dia masih mau ngambil duit orang lain, duit negara dikuras. Buat warisan, anaknya jadi berantem, anaknya jadi rebutan, jadi anak yang durhaka. Mau jadi apa ya? Apa yang mau diharapkan? Apa yang mau diharapkan? Di sini kita suruh contoh hakikat hidup bersama sunnah. Sunnah yang bagaimana? Kita punya suri tauladan terbaik. Kalau kita mau contoh kesabaran, tiada yang lebih sabar dari Nabi Muhammad. Umur 2 tahun, udah jadi yatim piatu, ada. Apa Allah nggak mampu menghidupkan abahnya Abdullah dan ibunda Aminah hingga Nabi Muhammad melamar Khadijatul Kubra? Kekasihnya Nabi Muhammad. Tapi Allah ingin menguji kekasihnya. Kedermawanan Nabi Muhammad jangan ditanyakan, tadi telah dijelaskan. Bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad? Bahkan sebelum dia wafat, Siti Aisyah, Nabi Muhammad punya harta tinggal 8 atau 7 dirham. Tinggal itu harta yang dimiliki. Datang Siti Aisyah, suruh dia bagikan hartaku yang tersisa itu karena aku ingin menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun di dunia ini. Dalam keadaan sakit sudah Nabi Muhammad. Dalam keadaan sakit. Tersadarkan kembali Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, ya Aisyah, sudahkah kau berikan hartaku? Kata Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah belum. Karena Siti Aisyah panik menjaga Nabi Muhammad. Memerah wajah Nabi Muhammad. Ya Aisyah, berikan sekarang. Karena aku tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan aku masih memiliki segala sesuatu urusan duniaku.
Bagaimana malam kita ceritakan Siti Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad, di malam pengantin datang perempuan mengetuk pintunya mengemis karena kedinginan di tengah malam. Yang diberikan apa? Baju pengantin yang besok mau dipakai sama Imam Ali. Halo, itu. Sampai kata nangis Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kenapa kau berikan wahai Fatimah? Nabi Muhammad tapi tangisnya nangis senang. Kalau kita anak kita pas mau nikah, baju pengantin dikasih bodoh bener loh. Kalau Nabi Muhammad enggak. Kenapa kau berikan? Pengen tahu alasannya apa? Ya Aba, bukankah kau yang berfirman, Allah berfirman dan aku mendengar darimu, dan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan kebaikan sehingga kita berikan yang terbaik yang kita punya. Nah sekarang mau ngasih anak yatim baju yang paling jelek, yang anak kita udah gak mau pakai. Na'udzubillah. Terus begitu kita harap masuk sama Nabi Muhammad. Kita berharap itu menghormati anak yatim. Kita berharap perlakuan tersebut menghargai anak yatim. Wallahi itu meremehkan mereka. Pakaian yang kita nggak mau pakai, pakaian yang kita buang, lantas kita berikan kepada anak yatim. Berikan yang terbaik, berikan yang terbagus. Jangan pakaian yang sudah kita tidak mau pakai, kita berikan sama orang lain. Bukan itu akhlak Nabi Muhammad, bukan itu akhlak keluarga Nabi Muhammad. Bukan pakaian bekas yang kita kumpulkan, merendahkan anak yatim. Allah, jangan jadi diri kita merendahkan sesuatu yang mestinya kita tinggikan. Makanya momentum hidupkan sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah di kota Ternate ini kita masih melihat orang-orang tua yang ruku. Ada anak muda yang khusyuk. Insya Allah dijaga ini kota. Tapi jangan lupa sunnah Nabi Muhammad akan berjalan kalau kita belajar. Kita tahu sunnah Nabi Muhammad kalau kita menuntut ilmu. Bagaimana sunnah Nabi Muhammad? Masuk rumah pakai kaki kanan, keluar rumah pakai kaki kiri. Bukan masalah kaki, tapi kita bawa cahaya Nabi Muhammad. Tapi yang kita pegang ajaran Nabi Muhammad, yang kita pegang nur Nabi Muhammad. Berkah itu rumah. Bukan masalah kaki kanan, kaki kiri, tapi cahaya ikut bersama kita. Ajaran Nabi Muhammad lalu. Sekarang mana ada orang pedulikan masuk masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri? Ada kita perhatikan. Seorang sufi besar bernama Sufyan Ats-Tsauri, dipanggil Tsauri itu sapi. Itu karena suatu ketika dia masuk masjid digunakan kaki yang kiri, makanya dipanggil, dia omongin sama yang ada di dalam masjid, wahai sapi, kau masuk ke dalam rumah Allah dengan kaki kiri. Cuman kalau orang dulu diingatkan nggak marah. Oh ya, malah ditaruh di belakang namanya agar dia ingat kalau dia pernah masuk masjid pakai kaki kiri. Jadi dia nggak ulangin, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia masuk Sufyan Ats-Tsauri. Bayangkan, kita kira-kira azan, sholat, kita datang nunggu dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai hayya Allah sholat masih kita tidur di kamar kita. Masih kita urusan kerjaan kita. Yang meeting, masih meeting sampai sinting. Ya kan? Ya meeting apaan lagi mau sholat? Kita maaf. Nah kita diciptakan di latan sanasibaka minad dunia. Betul, kita nggak boleh lupa urusan kita hidup di dunia. Kita bersosial sama masyarakat. Tapi ingat, kita jadi apapun itu bukan punya kita sendiri. Kita jadi makhluk sosial yang bermanfaat. Punya ilmu, bagikan ilmu kita. Jangan kau simpan ilmu. Wah, Allah marah. Jadi pejabat, berikan yang terbaik buat umat. Jangan malah memperkaya diri. Amanat, semua amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin.
Pemimpin, ingat, pemimpin akan dimintai tanggungjawab atas pimpinannya. Kita semua pemimpin. Bapak-bapak yang sudah menikah akan ditanya, istrinya keluar rumah tutup aurat atau tidak? Anak kita diajarkan mengaji atau tidak? Kita risau kalau dia nggak lulus sekolah, nggak lulus perguruan tinggi, dia nggak lulus dari PNS. Tapi kita nggak risau kalau anak kita nggak sholat, anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak kenal sama leluhurnya. Berapa banyak cuman kita dengar sekarang Al-Habib Abdurrahman Segar 4 kali hatam Quran siang, 4 kali hatam Quran malam. Tadi diceritakan juga bagaimana kedermawanan orang soleh. Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Fakir Muqaddam dari awal tahun udah nyiapkan 360 gentong yang isinya kurma dibagi-bagikan di awal Muharram. Mana kita? Mana yang kita lakukan? Kita cuman kumpulin harta. Yang punya ilmu, kalau nggak diundang, kalau nggak dihormatin, kalau nggak dihargain, nggak mau datang kalau nggak dijemput. Mana ajaran siapa ini? Ajaran dari mana ini? Katanya mau niru Nabi Muhammad. Lihat, Sayyidul Qaum Hadimuhum. Ingat, pemimpin siapapun, jadi ulama, jadi pemimpin pondok, jadi pemimpin daerah kayak wali kota. Ingat, kita hanyalah hadim, hanyalah pembantu. Kata Nabi Muhammad, Sayyidul Qaum Hadimuhum, kita bantu urusan umat. Tujuannya seperti itu. Kalau tujuan seperti itu tuh naik, insya Allah naik terus. Sayyidul Qaum Hadimuhum, jadi pembantu. Ikan seorang suami bantuin istrinya. Jangan mentang-mentang udah ngasih nafkahnya dikit, maunya banyak ibu. Nah, lo kesian ibu-ibu, gimana deh? Terus kawin lagi. Nauzubillah, ketahuan kawin lagi, ya kan? Yang ada piring pecah, tapi nggak boleh juga sampai piring pecah. Ya, muka cemberut aja depan suami termasuk durhaka. Nah, pintar udah ibu-ibunya. Jadi jangan biar kata suaminya kawin lagi, ya udah terima. Iya kan? Jangan marah, senyumin aja udah. Gimana caranya, Habib? Karena semua yang terjadi di alam ini kehendak kita apa kehendak Allah? Semua yang terjadi sama kita saat ini kemauan kita apa kemauan Allah? Allah, kita cuma disuruh memainkan peran sebaik mungkin. Kata Ibn Atha'illah Al-Iskandari, manusia nggak lepas dari 4. Kalau dia dikasih nikmat, dia disuruh bersyukur. Kalau dia ditimpa musibah, ya sabar. Kalau dia dapat taat, bersyukur bahwa Allah memberikan kepada dia nikmat untuk bertaat. Kalau dia melakukan kesalahan, dia minta ampun sama Allah, bertobat. Nabi Muhammad apa pernah marah, dilempari kotoran? Enggak, malah didoain sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tahu, yakin sesungguhnya yang melempar adalah Allah. Yang melempar kotoran ketika Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah sama Walid ibn Mughirah, ayahanda Khalid ibn Walid, dilempari kotoran dalaman kambing. Fatimah marah-marah, tapi Nabi Muhammad cuma diatin, angkat tangan. Yahudi ngelempari kotoran, sakit, dijenguk sama Nabi Muhammad. Tetangga kita salah dikit, datang kita. Dia sakit, nah, biar cepat mati sono. Nauzubillah, bukan begitu ajaran Nabi Muhammad. Bukan seperti itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad, kita yakin. Kalau kita yakin dari Allah, protes saja sama Allah. Karena ada orang jahat sama kita, mungkin nggak sampai sama diri kita. Kalau Allah nggak izinin, nggak mungkin sampai. La mu'ti lima mana'tah, nggak akan nyampe. Walaupun semua orang menghalangi, kalau Allah udah pengen kasih dapat. Tapi kalau Allah udah menghalangi, semua orang mau ngasih jalan nggak dapat. Pada hakikatnya semua dari Allah. Kalau kita merasa seperti itu enteng, ibu, ada tetangga jahat kita senyum. Itu ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran keluarga Nabi Muhammad. Abdullah bin Mubarak, seorang sufi besar, punya tetangga Yahudi. Ini akhlak Islam yang patut kita tiru. Mau jual rumah itu Yahudi,
Biasanya pasaran rumahnya 1.000 dinar misalnya. Dia jual 2.000 dinar. Kenapa dijual 2.000 dinar? Karena 1.000 dinar itu pasaran tanahnya, pasaran rumahnya. 1.000 lagi karena kau punya tetangga Abdullah bin Mubarak. Bayangkan orang Islam. Abdullah bin Mubarak suatu ketika, udah cukup kali. Cukup Wah, kita kalau udah disuruh ibu-ibu takut, kita kenapa? Daripada kita kualat deh. Abdullah bin Mubarak pada suatu ketika ada pengemis di rumahnya. Mengetuk pintu, sama pengemis Abdullah bin Mubarak cuma punya 10 telur. Sama pembantunya dikasih 9 telur. Yang satu disisain buat majikannya. Gak lama datang sore hari, petang hari, datang orang bawain 90 biji telur. Abdullah bin Mubarak bilang, kurang ini 90, mestinya 100. Lihat saking yakinnya bahwa satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Akhirnya pembantunya ngomong, maaf tuanku katanya. Aku nyisain 1 buat tuan takut lapar. Bayangkan. Kita mana begitu? Ada tetangga kita lapar, kita biar pura-pura bego tutup mata. Biasanya lewat jalan kiri, tapi karena di sono ada yang kelaparan, kita lewat kanan. Nabi Muhammad bersabda, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Man bata sab'an. Wajaruhu fil jambihi jai'. Wa huwa yu'lam bih wa lam yut'imuh. Sungguh tidak beriman. Sungguh tidak beriman, kata Nabi Muhammad. Sungguh tidak beriman, diulang 3 kali sama Nabi Muhammad. Siapa yang hidupnya cukup, siapa yang hidupnya kenyang, siapa yang hidupnya berkelimangan, dia lihat tetangganya kelaparan, kekurangan, dia tahu, dia nggak bantu, tidak beriman menurut lisan Nabi Muhammad. Para ulama mentakwilkan ini bukan hanya urusan harta. Para alim ulama lihat tetangganya bodoh, jangan diam, ajarin, panggil. Para pejabat lihat masyarakatnya tertindas, dibantu dengan kebijakannya. Bukan dibiarkan. Kita nggak diajarkan jadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena ingat, setelah kehidupan di dunia ada kehidupan kematian. Tadi ada majelis duka. Mestinya kita sadar, kita juga bakal masuk ke dalam liang kubur. Lantas apa yang kita siapkan? Apa kita yakin kita masih hidup sampai besok? Apa kita yakin kita masih hidup 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi, 10 tahun lagi? Kita nggak tahu, kita punya umur. Kata Syekh Habib Bakar bin Salim, saya punya datuk. Di dalam syairnya, la turji' fi'la salihat ila ghadin. La ala ghadin ya'ti wa anta fil lahdi. Tubla idhamaka fi turabi tubdala bitan'imi ruhi au adhaba bihufrati. Jangan tunda-tunda perbuatan baik sampai besok. Takutnya besok datang kita udah ada di liang kubur. Kalau udah ada di liang kubur, tadi Habib Ahmad bilang, Al-Quran yang mengatakan pengen bangun lagi, pengen sodako. Yang pengen dikerjain pertama sodako. Kenapa? Sodako manfaatnya buat orang. Kalau sholat kita sendiri. Makanya kata Nabi, amal yang terbaik, amal yang terhebat adalah membahagiakan mukmin yang lain. Itu surur fil qulubil mu'min. Bagaimana caranya kita nyenengin saudara kita sama mukmin? Majlis duka, Masya Allah, ada yang musibah, didatengin, dihibur. Ini kagak, kita datang tangan kosong, pengen makan, pengen minum. Makanya beneran Muhammadiyah atau mohon maaf aliran yang lain, udah nggak usah pakai tahlil, bikin repot saya bubet. Emang haram hukumnya. Jangan kita Nabi kalau takziah dibawain makanan, Nabi bawa bawaan, bukan malah makanan di tempat tersebut, ya. Jadi harus kita sadar betul bahwa kita sebagai makhluk sosial, jadikan diri kita bermanfaat.
sehingga dikenang oleh orang-orang setelah kita. Lihat tadi dikenang nama Syekh Abu Bakar bin Salim. Lihat tadi dikenang nama Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin masih minggul, nggak ada penduduk Madinah yang kelaparan, dipinggul sendiri gandum, ditaruh di depan rumah orang-orang yang miskin. Orang baru tahu setelah Imam Ali Zainal Abidin meninggal, dilihat di pundaknya ada hitam. Mana ada? Mana kita dibanding mereka? Kita merasa jangan jadi orang yang bodoh. Kata Nabi Al-Qais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar yang dia hidup, yang menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal buat kematian. Jadi apa yang kita miliki dari dunia kita, dari umur kita, dari ilmu kita, dari kesehatan kita sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Jadikan kita beramal yang dapat melapangkan kubur kita. Bacakan Quran yang dapat menerangi kubur kita nantinya. Rabi'atul Adawiyah, tahu Rabi'atul Adawiyah? Tahu Bu? Dia sebelum meninggal digali dulu kuburannya. Sebelum meninggal digali dulu kuburannya. Dihatamin 7.000 kali hataman. Ada ibu-ibu di sini. Habis ini bikin buk di rumah. Gali kuburan, ngatamin tuh. Belum lama di antara kita masih guru dari saya punya guru masih ketemu di zaman Habib Ali Sahibul Maulud. Namanya Habib Ahmad Al-Muhdar. Sahibul Guwairah. Itu digali kuburannya. Masa anak alama perempuan Rabi'atul Adawiyah hatamin 7.000, saya hatamin 8.000 kali sebelum dia meninggal. Nah kita hataman 1 tahun berapa kali, Ramadan 1 kali, udah kita merasa bangga. Jangan jadi orang yang merugi. Jangan jadi orang yang merugi. Orang yang merugi siapa kata Nabi? Orang yang merugi, orang yang mantabi'a nafsahu, mantabi'a hawaha nafsahu wa tamanni 'ala Allahil amani. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya, sholat kagak pernah, makan duit riba sering, korupsi jalan terus, bohong setiap hari, nipu orang sering banget, tapi dia berharap sama Allah ampunannya. Itu orang bohong, orang yang rugi. Dia nggak berbuat apa-apa, dia ikutin hawa nafsu semau dia, tapi habis gitu dia berharap, pengen masuk surga bareng Nabi Muhammad. Nabi yang melepas diri, Nabi yang mengangkat tangan nyerah, Nabi. Jadi jangan sampai kita menjadi umat yang membuat nyerah Nabi. Tapi kalian di sini nggak ada semua. Ya Allah, Kau sangat mengetahui siapapun yang hadir di tempat ini. Ya Allah, catat nama kami agar kami berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadikan kami hidup bersama Nabi Muhammad. Kami ya Allah rindu akan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Jadi kita niatkan setelah keluar dari majelis ini, dari Bukit Bintang ini, kita menjadi bintang paling nggak buat diri kita. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad satu aja kita pegang buat sampai tahun depan, apapun bentuknya, mau pakai masuk rumah kaki kanan atau kita mau ngapain, bangun tidur baca alhamdulillahilladzi wa ilaihin nuzur. Terserah apa, lakukan sunnah kita pegang secara kontinu karena pahalanya lebih besar dari dalam riwayat seperti 70 syahid, dalam riwayat lain seperti 100 orang syahid. Ya Allah ya Rabbana, catat nama kami semua yang hadir di tempat ini karena Kau yang maha mengetahui. Ya Allah, kami berharap di bawah keagungan, kedermawanan, kemuliaan-Mu, muliakan kami, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, jaga kota Ternate khususnya ya Rab, dan bangsa Indonesia umumnya. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Kau angkat kesulitan saudara kami di Palestina dan di Gaza dan di Yaman dan dimanapun umat muslim saat ini sedang kesusahan. Angkat kesusahan mereka ya Allah, karena di tangan-Mu lah segala kekuasaan, di tangan-Mu lah segala kemungkinan. Kau hanya tinggal berfirman kun maka fayakun. Kau hanya tinggal berkata jadi maka terjadilah. Rubah keadaan kami jadi sebaik-baiknya ya Allah. Jikalau hari kemarin kami sering berdusta, jadikan mulut ini semakin jujur. Jika hari kemarin kami sering menipu, jadikan sekarang kami sering menolong. Jikalau hari kemarin kami sering durhaka sama suami, sama orang tua, jadikan kami lebih taat terhadap suami. Seorang istri yang taat terhadap suami, seorang anak yang
yang taat terhadap kedua orang tua, seorang suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri dan keluarganya. Ya Allah, hajat kami amat banyak, tapi kami tidak perlu sebutkan satu persatu karena Kau yang mengetahui apa yang tersimpan pada diri kami. Kami mohon maaf atas segala kelalaian kami di masa-masa lampau. Ya Allah, ingatkan kami dengan kelembutan-Mu. Jangan Kau hukum kami, jangan Kau tinggalkan kami, jangan Kau biarkan kami tersesat sehingga tergilas roda dunia hingga kematian datang dan kami tidak sempat mempersiapkan diri kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yang mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, yang berhak mendapatkan minum telaga Kausar dari telapak suci Nabi Muhammad, yang melewati sirat dengan syafaat Nabi Muhammad dan duduk di dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan amalan kami amalan yang Kau terima. Ya Allah, ampuni yang telah lampau, perbaiki yang akan datang. Ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga lingkungan kami, jaga keluarga kami, jaga saudara-saudara kami. Berikan kami penjagaan yang tidak pernah tertidur dengan penjagaan-Mu ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tamu kita yang kita muliakan, Al-Habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar, atas apa yang telah disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami meminta kesediaan daripada Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman, dalam hal ini menyerahkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri untuk Majlis Duka, dan juga kepada Ketua Majlis Duka Amir Toha bin Muhammad Al-Hadar kami minta untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman. Selanjutnya kami minta kesediaan daripada Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf. Beliau sebagai anggota terhormat dari Majlis Duka, yang mana beliau memberikan secara simbolis kain kafan atau peralatan untuk mengurus jenazah kepada Bapak Sultan Bacan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Sultan dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah dan juga doa penutup yang dibawakan oleh yang kita muliakan guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم، ودافع البلاء والوباء والمراد والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور معطر، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بد الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقد. فالمكرم والمحترم yang saya hormati sahib al-bait Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Bar, mada'ana Allah bituli fi hayati, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dalam keluarganya, sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrinya dijadikan anak yang salihin dan salihat, amin ya rabbal. Ya. Dan ketua masjid duka ini tadi mana? Al-Habib Taha bin Muhammad Al-Haddad, ya. Dan ketua panitianya Habib Ghazali mana tuh? Bin Saleh Syul Bakar. Ya, semoga semakin semangat berjuang. Ya. Ini hebatnya kalau berbagi. Ya, kalau kita makan sholat berjamaah kan lewat seperti 27 derajat dengan dibandingkan sholat sendiri. Makan disunahkan makan berjamaah. Nah, kalau duka dibagi juga jadi ringan. Orang yang sedih jadi ringan. Ya. Ini alhamdulillah, ini kita dukung majlis duka. Ya. Wal habaib, ini alim ulama. Saya punya teman, saya punya guru Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Bakar, wal Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar, wa akhina fillah Al-Habib Rahman bin Kamil As-Sekaf. Semoga beliau-beliau dijadikan orang yang alim, yang saleh, amilin, mukhlisin, diamalkan ilmunya, bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal. Semoga hajatnya dimudahkan, segala urusannya dimudahkan. Habib Ali enteng jodoh, kita doakan. Yang mau boleh, tinggal rumahan, tinggal nginep. Nah ini lupa, kadang-kadang ngedoain lupa. Doain enteng jodoh, punya anak yang banyak. Soleh jadi alim ulama semuanya jadi. Nah itu. Habib Ahmad juga. Ya, alhamdulillah Bapak Wali Kota juga hadir. Ya, semoga besok juga bisa hadir, Pak. Semoga besok. Sultan Bacan, Bapak Wakil, ya. Ahlan wa sahlan, besok 21 kita acara Al Khair wal Barakah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak semuanya bisa disebutkan, semoga semuanya dirahmati Allah, dapat magfirah, dapat rahmat. Ya. Ini banyak pembahasan dari tadi, ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu masalah atau dua masalah. Ulama menyatakan inna thawaba fi sururi sadaqah, laisa riya yuhbituhu fahaddadah, kadza salatuna 'ala an-nabi takrimatan li sayyidil murdi.
amalan kita ini antara kabul dan ditolak. Belum naik ke langit, belum bisa diterima, belum dipastikan. Tidak ada bisa yang kita punya sholat belum tentu diterima. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam sholatnya lalai, subuhnya kesiangan, malam ketiduran isyanya, akhirnya sholat waktu ya, melayang pikirannya ke khayal kemana-mana. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, riya, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin dipuji. Ada amalan yang menolak. Ini amalan riya ini menolak amalan kita, jadi nggak diterima. Tapi ada dua amalan yang walaupun makan puji, yang walaupun riya pasti diterima. Apa? Sedekah. Inna thawaba fi sururi sedekah. Sesungguhnya pahala dalam kegembiraan orang menerima sedekah. Laisa riya yuhbituhu fa haqqata. Kita nih, saya nih, sedekah, makan puji, diumumin di masjid ini, anak sumbang 1000 sak. Ini sumbangan dari Habib Bagir 1000 sak supaya terkenal deh, ya nggak, makan puji. Itu asalnya nggak diterima karena ada unsur riya. Tapi si penerima, panitia penerima senang, si more, alhamdulillah kelar juga di masjid. Si morenya itu tuh, kegembiraan yang menerima sedekah itulah yang menyebabkan sedekah diterima. Semoga kita menjadi orang-orang yang suka menyenangkan orang. Sedekah itu gampang, Bu. Senyum aja, senyum. Tabassum ala wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Cuma lu jangan senyum-senyum sendiri. Apalagi suami orang disenyumin. Itu satu amalan yang pasti diterima. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad. Biarin dipamerin tasbihnya sekalian, ya. Panjang-panjang, gede-gede, nggak apa-apa. Anu sholawat nama Nabi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kenapa diterima sholawat nama Nabi? Kadza salatuna ala Nabi takrimatan li sayyidil murdi. Karena salawat diterima karena penghormatan kepada Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Satu amalan yang lain Allah nggak ikut-ikutan. Allah ente sedekah, Allah nggak ikut sedekah. Allah ente antum kalian kita semua diperintahkan sholat, Allah nggak sholat. Tapi salawat sama Nabi, sebelum Allah perintahkan kepada kita bersolawat, Allah contohkan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu. Salawatlah kalian dan berucapkanlah salam. Udah lapar? Kayaknya udah ada mulai keringat nih. Bentar lagi, Bu. Sabar sedikit, ya. Ini karena ini majlis duka, saya ingin membawakan sebuah pepatah. Pepatah Arab. Beliau menyatakan, "Waladatka ummuka ya bana Adam baqiya, wan nasu hawlaka yadhakuna surura." Dilahirkan engkau hai anak Adam dalam keadaan menangis dan orang sekelilingmu gembira. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau. Maka berusahalah ketika datang kematianmu, orang-orang sedang menangisimu. An takuna idza bakau yauma mautika dhahikan masrura. Di hari kematianmu engkau dalam keadaan tersenyum simpul. Meninggal dalam keadaan husnul. Nah, ini kita pertahankan nih, bahwa la ilaha illallah Muhammadun. Kita senang, kita lahir orang semangat, kita nangis, orang senang gembira. Pas besok meninggal, semakin banyak orang menangis, kehilangan sama kita, berarti kita orang baik. Ketika meninggal kita dalam husnul biasain salawat. Salah satu cara orang supaya menjamin dirinya meninggal husnul khotimah, jangan tinggalin tahajud. 10 rakaat orang tiap hari malam salat tahajud, dijamin jadi wali. Itu
Ulama-ulama sudah mengatakan. Ya. Jadi berarti bagaimana? Bukan kita tinggalin sholat, bukan tinggalin puasa, itu mah wajib, nggak boleh dikurangin. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Sunnah semampumu, makruh semampumu, yang mubah tinggal main di niat. Ya, mandi nggak ada pahalanya, tidur nggak ada pahalanya, makan minum nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niat, apa? Saya makan supaya kekuatan ibadah. Saya tidur fruk supaya bisa bangun subuh cepat, supaya bisa tahajud. Saya mandi supaya segar, giat dalam bekerja, dapat pahala. Lakin idza nawa bi aqlihil qawa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Al-kalam wa katsir wal waqtul qasir. Pembicaraan ilmu segitu banyak, besok kita lanjutkan di majelis al-khair wal barakah. Waktu juga yang membatasi kita. Kita akhiri dengan doa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukr. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'im an-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata, ya khafi al-latfi, ya latif al-san'i, ya halim la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra. ولك المن فلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تدل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا ya Allah كل عسير. Mudahkan segala yang sulit ya Allah. Mudahkan segala sulit kehidupan kami ya Allah. Jangan kau bangunkan kami ya Allah dari majlis ini kecuali kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang punya hutang, kebelit hutang, semoga bisa dibayar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika ada yang belum punya jodoh, dapat jodoh. Salih salihah. Yang jika belum punya anak, dapat anak. Salihin wa salihat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Ya Allah, berikan rasa cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ali bin Arabi membacanya 1000 kali. Kita nggak usah baca 1000, nggak usah baca 100, 10 kali setiap malam paling kurang. Allahumma habibna, saya ijazahkan kepada ibu-ibu semua bapaknya. Ya, Allahumma habibna ila habibik Muhammad sallallahu. Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kekasih Nabi Muhammad. Warzuqna mutaba'ah. Berikanlah kami agar bisa mengikuti selangkah demi selangkah, zahiran wa batinan. Karena engkau mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena engkau berfirman, ya Allah, jika engkau, hai umat, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Semoga kita pandai-pandai menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad dalam menghidupkan sunnahnya, menjalani syariatnya. Ya Allah, mahabibna ila habibik Muhammad sallam, warzuqna mutaba'alahu zahiran wa batinan fi afiyatin salamah. Khairul bariyah nadrah ilaina, khairul bariyah nadrah ilaina, khairul bariyah nadrah ilaina, ma anta illa kandul aliyah. Ya Allah, perhatikan kami. Ya Rasulullah, perhatikan kami dengan perhatian yang khusus, yang bisa memindahkan keburukan kami menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita yang mana mereka mengajak kepada kita semua untuk bukan hanya meningkatkan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tingkatkan juga ibadah sosial kita dengan membantu saudara-saudara kita yang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling berbuat baik kepada manusia yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Nona Ramli dan juga kepada keluarga Habib Muhammad Albar dan juga kepada semua yang telah membantu sehingga bisa terlaksana acara di hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bapak Sultan dan semua yang telah hadir pada hari ini, terutama kepada guru-guru kita yang luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu mereka yang telah mereka ajarkan kepada kita semua. Buah nanas dan buah ceri kalau dicampur gula enak sekali. Saya Fauzi sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.